Satu, satu, dua, tiga. Oke, boleh saya pakai ini saja Pak? Ada apa itu? Slash maskit, bukan slash maskit. Ya batu-batu sedikit. Oke, nama saya Suleman Galus dan istri saya Jailin dan ada hadiah di sana. Puji Tuhan. Pertama-tama kami berterima kasih di atas undangan ini dan memang saya rasa pun tidak layak sebenarnya untuk ambil undangan ini. Menyadari bahwa tugas memimpin ini bukan alang-alang dia punya tanggung jawab dan tapi dari pengalaman pelayanan sejak tahun 81 sampai sekarang menjadi pemimpin rohani, saya rasa boleh jugalah menemani kita untuk membincangkan beberapa isu. Nah, 2013 itu waktu itu saya diundang untuk menyampaikan ceramah di sini. Kalau tidak silap, pemimpin dan doanya itu, kalau tidak ada kaitan dengan doa, tapi dalam konteks leadership. Dan ternyata kamu betul-betul telah memimpin dengan baik dan berdoa. Sampai sekarang ini sudah ada satu di sini, karena di sini kena rubuh sudah. Dan sudah menjadi, pasti akan datang, akan menjadi milik gereja juga. Amin. Oke, saya masih lagi di Campus Crusade for Christ, 42 tahun sudah. Dan istri pun juga sama. Dan pada masa yang sama saya juga timbalan pengurus di SIB Bandaraya Kota Kinabalu, salah seorang pemimpin di sana. Dan juga dalam tim kami ada 3 pastor penuh masa. Jadi saya menganggotai saya campur saya untuk jadi tim penggembalaan di sana. Oke, jadi tanpa membuang masa, kita mulai dengan kita punya sesi. Pada kesempatan hari ini ada 3 sesi yang kita akan laksanakan. Tapi sesi yang pertama ini saya akan lebih bawa kita untuk buka pikiran saja dulu mengenai kepimpinan. Okay. Kenapa kita memerlukan pemimpin? Kenapa kita mau develop kepimpinan? Kita mau bangun barisan kepimpinan dalam gereja. Dan tema pada hari ini adalah menarik. Kepimpinan bermula dari rumah. Artinya memberitahu kita bahwa kita perlu jadi pemimpin yang baik dulu di rumah. Oke, nanti dalam masa sesi kedua dan sesi ketiga baru saya menyentuh banyak sih tentang kepimpinan di rumah. Kemudian bagaimana nanti sesi ketiga kita akan bawa pemahiran kita memimpin di rumah, kita bawa pergi gereja. Karena nanti kita lihat dalam satu, bolehkah itu tayang? Oke ya. Oke, next. Nah, kalau di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 5, jikalau seorang tidak tahu mengapalai atau memimpin keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Coba kita lihat dia punya, ini adalah di Timotius 3 ini adalah senarai panjang syarat untuk
setiap orang yang mau terlibat dalam kepemimpinan rohani, khususnya di gereja, istimewa sekali pemimpin utama. Dan salah satu ini yang 5 ini. Dan saya ambil ayat ini karena dia sesuai dengan tema kita. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai, memimpin keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Saya rasa ini betul juga. Nah, kita lihat dulu. Next. Panggilan kepemimpinan rohani. Ada begitu banyak takrifan pemimpin. Ini saya suka dari Henry dan Richard. Dia kata begini, menggerakkan umat anggota jemaat bergerak ke arah agenda Allah. So, salah satu tanggung jawab utama seorang pemimpin adalah mengetahui apa agenda Allah untuk gereja ini. 3 tahun akan datang. Setelah pas kita ketahui apa agenda Allah itu, kita tahu mudah untuk memimpin orang. Karena ada perbedaan, ada 3 perkataan yang sangat penting dalam gereja, itu leadership, ada management, ada dia punya pastoral. Nah, kalau kita semua tahu, leadership itu adalah, ada orang bilang doing the right things, melakukan apa yang benar. So, dalam kepemimpinan, di dalam kepemimpinan kita tugas pemimpin itu adalah untuk menentukan apa yang benar. Sementara manajemen, dia punya perbedaan adalah doing the things right. Melakukan yang benar itu, melakukan dengan betul apa yang benar itu. Itu ada perbedaan kan? So, kalau kepemimpinan memastikan apa yang benar. Apa yang benar yang patut dibuat dalam gereja. Kemudian manajemen itu setelah kita tahu apa yang benar, baru kita bagaimana membuat dengan baik, dengan betul apa yang benar. Pastoral itu lebih kepada bagaimana memelihara jemaat. Nah, kalau kita lihat ada 15 tanda gereja bermasalah. Coba kita lihat nanti. Saya waktu melihat ini, saya ambil untuk dijadikan saya punya bahan evaluasi untuk lihat saya punya gereja SIB Bandaraya juga. Bahkan saya secara pribadi dari tahun 81 tidak pernah menjadi pastor penuh masa di sebuah gereja. Saya selalu berdampingan dengan pastor. Jadi kawan baik kepada seorang pastor. Jadi kadang-kadang kalau ada orang tidak berani beritahu sesuatu kepada pastor, yang saya dengar dari jemaat, saya lah tukang kasih sama itu juga sama itu pastor. Dan ikut itu pastor untuk melihat pergumulan apa yang ada dalam gereja. Jadi saya paham betul juga tugas pastor. Oke, jadi bila saya lihat ini 15 tanda ini, macam bagus untuk dijadikan bahan untuk kita menilai gereja kita. Oke, misalnya
Yang pertama, lebih cenderung cari alasan daripada berusaha mencari jalan memperbaiki apabila timbul sebarang masalah. Oke, jadi kalau gereja bila ada problem, mereka cari alasan daripada mencari memperbaikinya, itu ada tanda-tanda masalah, katanya masalah. Yang kedua, apabila kegairahan penginjilan mulai pudar, cenderung menunggu orang datang daripada pergi mencari mereka yang masih terhilang. Jadi tidak tahu bagaimana dengan SIB Indah Permai punya mood sekarang dari segi penginjilan. Kita tunggu orang datang pergi sini atau jemaat mulai manfaatkan networking dia di luar sana untuk cari jiwa dan bawah. Oke. Tapi kalau tunggu saja, jarang babi hutan pergi di rumah, betul? Mastik. Kalau ada babi hutan pergi rumah kita sudah, kita bilang jangan-jangan nih hantu bangkit. Tapi kita mau pergi cari. Yang ketiga, fokus gereja mulai ke arah membangun gereja besar berbanding membina kerajaan Allah. Pernah terpikir juga di Bandar dulu ini, membuat itu gereja, mau kasih jadi itu salah satu gereja terbesar kan di Sabah. Kasih jadi itu SIB Bandar Takinabalu untuk gereja mega. Dan memang ada sedikit usaha juga dibuat tuh masa itu. Tapi akhirnya pada 1999 Tuhan nyatakan yang berbeda. Janganlah kamu susah-susah buat bangunan. Lebih bagus kamu mulai itu proyek 10. Artinya proyek 10 itu mulai tanam satu senadi. Kasih jadi gereja lokal yang kelompok seperti di Luya, tempat yang lain, di Kepayan dan sebagainya. Yang belum ada gereja kasih tanam sana. Dan itu lebih bagus. Jadi itulah yang terjadi. Kemudian di nomor 4, apabila kepimpinan mulai puas dengan yang natural berbanding supernatural. Maksudnya orang gereja tidak lagi mempercayai yang impossible punya atau yang keajaiban yang Tuhan buat. Dia macam begitu-begitu saja. Oke. Dan yang kelima adalah apabila melihat kejayaan atau kegagalan berdasarkan piawai dunia berbanding menilai dalam konteks panggilan amanat agung. Jadi kalau kita lihat macam gereja kita, ada kejayaan dan kegagalan itu tidak dilihat dari segi konteks amanat agung. Dia seperti yang macam buat company biasa. Perjuangan sendiri. Di dalam Alkitab kita lihat macam Yeremia. Ada orang makin dia berkhotbah makin dia rajam batu. Sampai menangis sampai lah. Tapi dalam Alkitab paling panjang bab dia, paling banyak itu Yeremia. Jadi bagi di hadapan Tuhan ada masa-masa walaupun kita tidak dapat melihat hasil, tapi tidak semestinya pada masa itu kita tidak buat kita punya kerja atau apa-apa. Jadi kita mesti melihat kemajuan, kegagalan dalam pelayanan kita dalam konteks amanat agung. Yang penting itu hati, itu semangat itu gereja itu terpaut kepada panggilan Tuhan yang sebenar. Yang keenam, apabila pemimpin dalam gereja tidak lagi memelihara hati yang siap diajar. Susah mau buat itu Bible study karena semua pun menganggap diri dia nabi. Kayak begitu kan. Semua saya tahu semua. Jadi susah kalau begitu.
Dan yang ketujuh, apabila mulai kehilangan rasa kesegeraan rohani, neraka tidak lagi panas, dia dia merasa neraka tidak lagi panas. Dosa tidak lagi salah. Salib tidak lagi penting. Nah, kalau ada, saya harap SIB Indah Permai tidaklah begini kan. Kita masih tetap rasa neraka itu panas. Tidak boleh main-main. Kalau kita merasa neraka tidak panas, tapi coba sajalah api di rumah. Alamak, masih panas lagi pula. Itu saja. Kemudian yang ke-8, apabila Alkitab bukan lagi rujukan untuk membuat keputusan. Nah, paling sukar kalau dalam kepimpinan mesyuarat kita atau apa. Kalau pemimpin-pemimpin tidak guna Alkitab atau firman Tuhan menjadi rujukan untuk settle apa-apa ataupun memulakan perjuangan atau meneruskan perjuangan atau membuat penilaian atau dan sebagainya. Yang ke-9 adalah apabila gereja mulai reaktif berbanding proaktif. Reaktif itu maksudnya kalau ada apa-apa yang masalah yang timbul, kita terus reaktif, kita respon negatif. Daripada kalau proaktif itu, oh ya ini peluang untuk kita mau tingkat lagi, kita peluang lagi untuk menjadi lebih bagus lagi. Mari kita pikir jalan yang terbaik. Nah, proaktif kan. Yang ke-10, apabila gereja tidak melihat masa depan generasi baru dan ragu-ragu memberi peruntukan dana untuk pelayanan hanya karena tidak memahami keperluan orang muda. Maksudnya Mbak Isar, saya yang di sini ini adalah kalau kita ambil contoh sekolah minggu. Bagaimana gereja melihat pelayanan sekolah minggu? Beranikah gereja memperuntukkan dana yang cukup untuk mereka? Bagaimana kita melihat mereka dan masa depan mereka? Nah, kalau kita tidak, dia bilang bila guru sekolah minggu minta peruntukan, alamat, terus susah hati sudah macam mau pingsan sudah itu pemimpin mau pikir itu susah, termasuk keperluan remaja dan sebagainya kan. Mereka itu persekutuan keperluan membina mereka itu. Maksudnya poin di sini adalah kalau kita lebih melihat itu jumlah uang lebih penting berbanding dengan kita punya apa yang boleh dibuat kalau uang itu dilabur, maka kita akan gereja akan terus menjadi swam. Karena dia di drive oleh mau pelihara duit. Kan, ada orang yang beratus-ratus uang dalam bank. Tapi pelayanan tidak maju-maju. Karena apa? Tidak duit dia bilang. Dia bilang tidak duit. Nyak duit dia. Kan, betul kan? Sampai selalu kalau kami di benda selalu satu yang kita elak ini, satu adalah waktu jumpa Yesus satu masa, kenapa kamu punya duit masih benjak di bank? Kamu tidak tahu kak, kamu punya guru-guru sekolah minggu mengeluh, menderita, mereka mau buat ini tapi tidak dapat duit. Tapi kau kasih biar duit sana masih banyak sampai saya bilang, itu satu kerugian yang besar di akhir perjuangan. Yang ke-12, yang ke-11, apabila gereja hanya terkandas dengan perkara yang biasa-biasa, berbanding usaha mencipta momentum atau tidak menyinggung perasaan orang, khasnya penyumbang dana yang besar. Ini waktu saya baca ini satu. Jadi kalau ada orang di dalam gereja yang penyumbang besar, tapi juga penyumbang sumber masalah, adakah begitu? Penyumbang besar, tapi juga sumber masalah. Kamu mau gak itu?
Ada kami punya guru di STS dulu, dia bilang, saya menggembalakan satu gereja. Satu jutawan di dalam di situ. Sangsara itu gereja, bilang dibuatnya. Bayangkan kalau 10 jutawan lagi di dalam. Dengan hati yang tinggi macam itu, yang tidak ada hati hamba itu. Jadi kalau pastor tidak berani tegur orang macam ini, gereja akan tumbang. Pasti. Gereja akan tumbang. Dan yang ke-12, apabila gereja tidak lagi mahu mengambil langkah iman, hanya mempertahankan keselesaan. Oke, jadi kalau saya nampak di sini dari segi bangunan ini, kamu sudah buat langkah iman luar biasa. Saya harap dalam penginjilan, dalam pemuridan, dalam buat breakthrough lain yang akan menyebabkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa datang, adalah langkah iman. Yang ke-13, apabila gereja tidak dapat melihat keperluan segera yang wujud dalam masyarakat, gereja menjadi tidak relevan kepada masyarakat. Oke, apabila gereja tidak dapat melihat keperluan segera yang wujud dalam masyarakat. Artinya gereja tidak mulai melihat keluar gereja. Tidak sebenarnya yang perlu keperluan di sekitar kita. Ya. Yang ke-14 adalah apabila gereja hanya bergantung kepada kemampuan dan karisma seorang pemimpin saja. Okay. Jadi kalau ada satu orang yang luar biasa, dia punya karisma, dia punya bakat, dia punya karunia rohani, terus kita bergantung satu orang itu saja. Jadi kita lupa sudah di blep yang lain. Dan sekali dia mati, terus gereja kita mati. Jadi susah. Dalam gereja, kalau di rumah tiada pilihan kita kan. Ini sajalah perbedaan. Kalau di gereja, kalau di rumah, kepimpinan di gereja, kita satu orang saja. Memang betul-betul bersandar kepada si suami atau si bapak, satu saja. Nah, tapi kalau di gereja berbeda sedikit. Kita ada banyak pemimpin bergabung di dalam gereja. Tidak boleh ada satu orang yang hanya bersandar kepada kemampuan satu orang saja. Semua anggota tubuh Kristus mesti dikerah. Kemudian yang ke-15, apabila pemimpin gereja tidak ada keberanian melangkah lebih jauh untuk memimpin dan ragu-ragu keluar dari zona selesa. Okay. Saya harap dengan kekuatan yang ada, saya nampak kalau macam gereja SIB Indah Permai memang gereja salah satu yang gereja yang sangat kuat. Tapi mungkin boleh melangkah pilih salah satu lagi tempat di Pulau Banggi kali, tidak tahulah adakah. Pergi cari satu kampung, angkat satu gereja, angkat satu kampung di Pulau Banggi. Dan mulai macam sekarang kami buat di sana untuk dari SIB Bandar Raya. Gereja beli 2 ekar tanah di Pasir Hitam. Dan setelah disukat yang tanah sekarang sana, yang gereja sekarang ini karena bagi 2. Jadi baru yang pemilik satu lagi Muslim. Saya terpaksa mau buat bangunan baru. Oleh karena kami jadikan Pulau Banggi, Pasir Hitam dan Lokagung kami ambil 2 kampung ini kami angkat ini. Dan kami buat keputusan untuk buat bangunan di Pasir Hitam. Bangunan pastor, gereja, rumah pastor dan satu asrama. Dan kami mungkin sekitar 200.000 punya peruntukan. Jadi puji Tuhanlah, harap bulan Desember ini siap.
Saya memang sedang dibuat di sana lah. Jadi bukan mudah juga. Sebab semua kami guna pakai janji iman. Memang ada peruntukan ada kerajaan lah tata guna 50.000. Tapi yang lain-lain janji iman dari gereja dan dari jemaat. Jadi puji Tuhan lah untuk semua itu. Dan oke, itu adalah ciri-ciri gereja masalah. Mungkin ini jadi membuka mindala. Tapi kemudian ada 3 tren negatif yang perlu diketahui oleh semua pemimpin. Kata sini, kepemimpinan perlu bijak mengesan tren-tren negatif yang akan timbul dalam gereja dari masa ke masa. Yang pertama adalah gereja berhenti bertumbuh. Apabila gereja berhenti bertumbuh, maka sebenarnya ia merupakan permulaan ke arah kepunahan. Nanti di bahagian C kita akan lihat. Jadi kalau gereja sudah mulai berhenti bertumbuh, memang dalam prinsip pertumbuhan gereja, kalau itu bangunan tempat ibadah itu penuh, ada yang mengatakan itulah terakhir pertumbuhan. Kecuali dia buat 2 kali service lagi, 3 kali kebaktian lagi, 4 kali kebaktian lagi. Kalau tidak, memang itulah terakhir dia punya pertumbuhan. Jadi kalau tidak bertumbuh-tumbuh susah. Kemudian yang kedua, penurunan minat di kalangan generasi muda. Saya tidak tahu kalau mungkin di Sabah, ya katakan bahwa kini semakin kurang orang dewasa di dalam gereja. Dan pada masa yang sama generasi baru mulai hilang minat terhadap kehidupan bergereja. Ibu bapak dan gereja perlu serius dalam membina dan memperlengkapi generasi muda dengan pengetahuan dan kemahiran bagaimana menghidupi iman mereka. Kalau di Sabah, Sarawak, saya nampak masih oke, sedikit juga lah. Pemuda kita, orang-orang muda masih ada minat. Tapi kalau kalau kita lihat laporan-laporan di gereja di barat dan sebagainya, ada bangunan gereja yang tua-tua sudah dia punya jemaat. Jadi orang muda tidak mau pergi. Dan ada orang mengatakan bahwa itulah sebabnya kenapa macam gerakan karismatik timbul, karena menjawab keperluan orang-orang muda ini yang tidak mau pergi di gereja. Tapi pada masa yang sama, gereja mesti mempertahankan ini semangat ini, cari yang pastikan dari sekolah minggu orang generasi muda akan tetap ada minat untuk pergi di gereja. Dan yang ketiga adalah pemuridan semakin diabaikan. Kecuali gereja benar-benar serius dalam menolong pertumbuhan rohani dan berakar dalam iman mereka, gereja tidak akan bertumbuh. So beralih dari pentas hari Ahad kepada kelompok kecil dan perhubungan yang berasaskan pemuridan merupakan cara terbaik dalam memupuk pembentukan kerohanian dan juga cara paling kokoh dalam membentuk perluasan misi di masyarakat dan seluruh dunia. Jadi maksudnya begini, jangan kita macam puas hati dengan ibadah hari Minggu saja. Karena ibadah hari Minggu paling-paling pun dia dengar firman Tuhan 45 menit. Itu pun kalau sungguh-sungguh. Kalau dia 15 menit mood mengantuk. dia punya mood lowbat lagi pada ngam-ngam di pertengahan khotbah. Dan semuanya itu saja pulang. Orang dusun bilang muli kampis berait. Itu satu lagi deh, itu bukan masalah dalam kebaktian, tapi itu dia punya kekurangan. Satu lagi adalah
Kalau ada jemaat yang betul-betul mau bertanya, Allah begini, begini, tapi dia tidak boleh bertanya kepada pastor pada hari itu. Nah, kalau tidak ada pelayanan di luar sana, kelompok sel yang memberi interaksi dan memberi peluang kepada mereka untuk bertanya dan sebagainya, maka kita punya orang, kekuatan gereja kita akan berkurangan. Oke. Nah, alasan mengapa gereja sukar bertumbuh. Jadi ada masalah, ada juga tren nih, ada juga alasan mengapa gereja tidak bertumbuh. Visi tidak jelas. Jadi kalau pemimpin tidak jelas, visi pemimpin, jika jemaat tidak mengetahui hala tuju mereka dengan jelas, maka setiap orang akan berusaha mengikuti jalan sendiri dan berakhir dengan tidak kemana-mana. Kita tidak mau jemaat kita merasa dalam mood, lama bertahun-tahun aku sudah di IP, tidak juga kemana-mana aku. Wah, itu susah kan? Nah, coba kalau kamu naik kapal terbang, baru kamu dengar muncul, mari kita terbang. Kamu sudah kapal, kamu mari kita terbang. Saya tahu boleh kasih terbang, tapi saya mau beritahu kamu, saya tidak tahu di mana mau landing. Kamu mau terus gak dalam kapal tuh? Atau kamu turun? Coba kasih tahu. Kamu sudah masuk di kapal, tapi tiba-tiba ada pengumuman. Kita boleh terbang, tapi saya tidak tahu di mana mau landing. Kamu mau terus kah atau mau turun? Hah? Coba-coba aja. Jangan pikir-pikir itu. Tukar pilot. Kalau kita ada kuasa untuk tukar pilot, kita tukar pilot. Biasanya kita memang kita tidak mau situasi begitu terjadi. Tapi bagaimana di gereja? Silap-silap penumpang kita di gereja ini, kan, pun merasa seperti itu. Dari mana Pak pemimpin gereja SIB Indah Permai bawa kita ini? Kurang lebih begitulah, ataupun yang lain itu setia tetap bersama dengan kita. Karena apa? Dia merasa berdosa kalau tidak pergi kebaktian. Itu saja dia punya motif. Bukan karena dia telah terbeli. Dia membeli itu vision yang di introduce sama pemimpin. Kan? Itu juga kan? Jadi yang kedua, fokus terarah kepada hanya menyenangkan hati semua orang. Jadi kalau kepimpinan tidak mau kasih tegak itu apa yang memang Tuhan mau buat. Dan selepas itu lalu ada tendensi untuk kasih senang hati orang saja. Tapi faktanya adalah sukar untuk kasih senang hati semua orang. Oke. Dan yang ketiga adalah kepimpinan yang tidak ada kegairahan. Kalau seorang pemimpin melakukan sesuatu semata-mata berorientasi pada gaji, atau memang pemimpin tidak gaji bahkan, dan tanpa kegairahan, maka perjuangan telah berakhir. Pastor saja ada gaji, pemimpin-pemimpin yang lain ada gaji untuk memimpin gereja kan. Tetapi yang lain yang motif, kebanyakan yang motif, kalau tersilap motif, biasanya motif pemimpin untuk memimpin adalah ada cari nama ataupun mau itu memang apa mau itu pujian itu. Jadi kalau tidak kena puji, kalau tidak kena appreciate, dia akan kendur. Oke, tidak kegairahan. Kemudian yang ke-8, yang keempat, activity tanpa nyawa. Apa itu maksudnya? Apa itu activity tanpa nyawa?
Misalnya jika program itu mati dalam gereja, maka ia perlu dikebumikan. Oke, jadi kemudian pikirkan sesuatu yang baru. Melabur waktu, tenaga, dan dana ke dalam sesuatu yang sudah mati tidak akan menghidupkannya. Setiap activity ada masa expire-nya. Jangan paksa orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri tidak ada kegairahan di dalamnya. Oh, so setiap activity yang kita pikirkan, apa yang mau diberi gereja, pastikan dia hidup, ada nyawa. Oke. Dan yang kelima, kurangnya doa. Kita memerlukan campur tangan supernatural dari Allah. Gereja harus dimandikan dengan doa. Karena tanpa doa sebenarnya kita melayani dengan kekuatan sendiri. Saya pikir ini kita tahu semua, ini jelas. Ada kita melayani dengan urapan dan kuasa Tuhan, atau kita melayani dengan kekuatan sendiri. Itu pilihan. Yang keenam, tidak sanggup mengambil risiko. Setiap kemenangan melibatkan risiko. Kita mesti sanggup berhadapan dengan ketidakpastian jika kita mengharapkan keajaiban. Dan yang ketujuh, tidak taat kepada firman Tuhan. Kalau kita lihat ayat-ayat di situ itu Matius 28, Markus 16, dan yang seterusnya itu merupakan satu himbauan daripada firman Tuhan, perlu ditaati. Ketaatan dituntut kalau kita ingin melihat kemajuan. Yang ke-8 adalah sikap penting diri sendiri. Nah, ini kita paham lah ini kan. Mana-mana pemimpin yang penting diri sendiri selalu menjadi penyebab masalah dalam gereja. Bagaimana kita tahu seorang itu penting diri sendiri? Salah satu, adakah yang pernah merasa diri macam mau penting diri sendiri dalam memimpin gereja ini? Nah, saya rasa salah satu contoh begini. Kalau dalam masyarakat saya memberikan ide, lalu saya punya cadangan tidak kena terima, terus saya mau letak jawatan. Oh, itu tanda-tanda sudah itu kan. Ataupun saya tidak letak jawatan, tapi saya tidak mau kerjasama dengan ide yang baru, yang majority, diambil majority. Oke, kemudian yang terakhir sebelum kita buat sedikit diskusi, ada 12 tanda gereja sehat. Nah, coba harap-haraplah ini setiap 12 ini ada di sini. Yang pertama, gereja memandang tinggi nilai kitab suci. Amin. Masih saya percaya ini IP ini ada ini. Gereja yang sehat dianggotai oleh pemimpin yang jemaat yang sungguh-sungguh mempercayai Alkitab dan sering diungkapkan melalui pengajaran yang sehat. Oke. Yang kedua, sebahagian besar anggota jemaat membaca Alkitab setiap hari. Gimana di IP punya jemaat? Kalau kamu rasa seluruh anggota jemaat ini ada baca Alkitab. Kalau macam di SIB Bandaraya, saya rasa ada juga yang tidak baca kali itu. Mungkin lah kan. Sekarang bukan lagi Alkitab, itu mereka bilang Alfon. Alkitab. Di dalam Alkitab itu ada berapa bersih dia punya kitab, tapi tidak dibaca. Oke. Ada juga yang baru mau baca, dia bilang itu WhatsApp. Terus dia terhenti, terlupa sudah. Dan yang ketiga, gereja ada keutamaan dan fokus terhadap bangsa-bangsa. Keutamaan ini terpancar melalui trip misi jangka pendek, tindakan
keprihatinan terhadap orang-orang susah, memberi untuk tujuan-tujuan misi, dan sejumlah besar anggota jemaat yang terlibat dalam usaha menjangkau jiwa-jiwa dengan Injil. Yang keempat, gereja menghadirkan diri secara kelihatan dalam masyarakat. Pemimpin dan anggota gereja tidak melihat masyarakat sebagai prospek gereja. Sebaliknya mereka mengasihi masyarakat, berusaha hidup bermasyarakat. Mereka mempunyai hubungan yang mendalam dengan anggota masyarakat. Saya pikir salah satu cabaran gereja kita lah kan, gereja. Bagaimana gereja lebih dirasakan di tengah-tengah masyarakat ini, masih lagi menjadi perjuangan bagi kita. At least kalau macam di SIB Bandaraya, kami pun bergumul bagaimana supaya ini masyarakat Center Point tahu ini gereja di sini. Jadi bukan sekadar tahu, tapi sebenarnya ada sesuatu yang bagus. Tapi syukurlah itu manajemen memberi kami macam kasih masuk juga dalam iklan yang di screen besar itu bersama-sama dengan iklan sama ada SIB Bandaraya, Kota Kinabalu. Tapi kalau sekadar itu saja tidak cukup juga deh itu. Kan? Jadi mau tahu bagaimana, mau sedang lagi dalam pikir. Yang kelima, anggota jemaat memberi nilai tinggi terhadap keanggotaannya. Gereja yang sehat menetapkan ekspektasi gereja yang tinggi. Menjadi anggota lebih dari sekedar mengisi borang keanggotaan atau sekadar tahap anggota bersekutu. Gereja ini ada kelas khas yang memberi pengetahuan kepada anggota mengenai apa yang diharapkan dari mereka. Dan anggota jemaat diharapkan untuk melayani, memberi, menganggotai kelompok sel dan saling accountable kepada sesama. Yang keenam, penginjilan sebagai cara hidup dan juga dilakukan secara terancang. Jadi ini salah satu. Yang ketujuh, gereja yang sehat mempunyai pastor yang mengasihi jemaat. Memang biasanya adakah pastor yang tidak mengasihi jemaat? Dia tidur, dia kerja, dia memang tidak mengasihi itu. Yang ke-8, gereja mengizinkan pastornya menggunakan waktu yang cukup untuk menyediakan khotbahnya. Jadi ini pun salah satu juga lah kan. Jadi gereja gereja paham atau kepimpinan kita beri peluang, tapi jangan juga bilang study sejak enggak ada sempat pergi melawat itu jemaat kan itu juga. Justru karena dia bergaul dengan jemaat memperkayakan dia punya pelayanan. Nah, tetapi kalau dia sibuk semua dan tanpa masa untuk belajar baik-baik, maka pasti itu akan kekeringan. Dan bingkai kerja proses pembinaan murid sangat jelas. Jadi ini pun salah satu yang penting juga saya rasa dalam IP ini ada. Dan yang ke-10, gereja ini hanya sedikit bidang pelayanan tetapi mereka lakukan dengan terbaik sekali. So saya pikir ini pun salah satu juga. Tidak perlu terlampau banyak program, tapi program itu tidak ada quality. Bagus beberapa saja, tapi dia benar-benar menyumbang kepada kemajuan gereja. Kemudian yang ke-11, proses pemuridan yang akan menggerakkan jemaat ke dalam kelompok kecil yang sedang berlangsung. Jadi ada pemuridan, gereja itu ada pemuridan. Kalau dari pengalaman saya yang saya perhatikan, orang yang melibatkan diri aktif dalam gereja apapun adalah mereka yang
telah dimuridkan. Kalau jemaat-jemaat yang tidak dimuridkan biasanya dia menyumbang kepada hadir kebaktian, memberi apa? Ada punya persembahan dan harap-harap juga setiap persepuluhan juga. Tapi selain daripada itu tidak sudah. Okay. Jadi yang terakhir adalah doa syafaat bersama dirancang dan diutamakan secara sengaja. So ada 12 tanda.